Masa PNS saja yang dipersoalkan? Banyak yang menerima pensiun di negara ini selain dari PNS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita berjumpa dalam kesempatan ini. Saya Bustami Narda mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Semoga seluruh penonton channel YouTube Bustami Narda Official selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita selalu diberinya petunjuk ke jalan yang benar. Sahabat BN, rapat dengar pendapat antara Menteri Keuangan Sri Mulyani dengan Komisi 10 DPR RI. Beberapa waktu baru lalu, yang pada intinya mempersoalkan tentang dana pensiun PNS. Dia malah mengatakan uang pensiun PNS sekarang ini membebani negara. Yang jadi tanda tanya oleh kita, di dalam rapat dengan pendapat itu, kenapa Ibu Menteri Keuangan tidak sekalian membahas atau mengotak-atik tentang pensiunan DPR? Sebab DPR juga menerima pensiunan. Padahal kalau kita perhatikan, PNS itu, atau katakanlah pegawai negeri yang terdiri dari PNS atau TNI dan Polri itu, mereka dalam pengabdiannya kepada bangsa dan negara ini merangkak dari bawah. Dan untuk diketahui, PNS itu baru bisa menerima pensiun apabila minimal masa kerjanya 20 tahun. Minimal masa kerjanya 20 tahun, usianya minimal 50 tahun. Apakah anggota DPR baru bisa menerima pensiun ketika masa kerjanya di DPR itu telah 20 tahun? Dan ketika dia telah berusia 50 tahun. Apakah begitu? Kalau tidak, kenapa Ibu Sri Mulyani kok hanya mengotak-atik tentang pensiunan PNS? Tidak mengotak-atik pensiunan yang lain. Kenapa? Apa karena sungkan kepada DPR? Karena sedang rapat dengan DPR? Sebenarnya tidak fair kalau memang sungkan karena itu. Untuk diketahui, PNS atau TNI Polri itu, pensiunan yang dia terima itu juga didasari kepada iuran pensiun yang mereka bayar begitu bulan pertama mereka menerima gaji ketika menjadi PNS, ketika menjadi pegawai negeri, baik pegawai negeri sipil maupun TNI Polri. Mereka bayar iuran pensiunnya. Coba hitung berapa bunganya selama 20 tahun uang mereka di bank. Hitung dananya berapa, bunganya berapa. Kalau memang ada tambahan dari negara, coba hitung pengabdian mereka. Kalau kita berhitung-hitung tentang pengabdian. Jadi hendaknya jangan karena PNS atau tidak ada yang disegani karena mereka tidak punya kekuatan secara politis. Kalau itu dasarnya tidak fair namanya. Selama ini tidak ada yang mengotak-atik pensiun PNS ini, tidak ada. Sejak peraturan perundang-undang yang mengatur tentang pensiunan PNS, pensiunan pegawai negeri, PNS yang dikelola sekarang ini oleh Tespen, TNI Polri yang dikelola oleh Asabri, tidak ada yang mempersoalkan. Kok sekarang saja? Jadi kita berharap kalau pihak pemerintah, kalau Menteri Keuangan ingin mengungkapkan ide-ide baru, hendaknya jangan seperti orang kekeringan ide.
Kalau tidak ada ide, kemukakan aja ini, jangan begitu. Asal yang penting ada ide baru. Tetapi pertimbangkan juga idenya bagaimana. Banyak yang menerima pensiun di negara ini selain dari pegawai negeri, PNS, TNI, dan Polri. Banyak yang lain. Yang paling dekat dengan Ibu Sri Mulyani waktu rapat dengan pendapat itu DPR menerima pensiun. Jangan ketika membahas anggaran dengan DPR, yang bersangkutan dengan DPR diam-diam aja. Yang bersangkutan dengan yang lain baru dibahas, baru dikritisi. Hendaknya jangan begitu. Fair mengkritisinya. Dana untuk DPR pun dikritisi juga. Jangan takut karena nanti jangan-jangan dipersoalkan pula dana kita. Kalau itu tidak jadi. Sebab yang akan kalah kalau begitu adalah PNS. Tidak ada di sana fraksi PNS. Karena tidak ada di DPR, tentu bisa leluasa saja membahasnya. Tetapi kalau memang nanti akan dibahas hal-hal seperti ini, harusnya adakan dulu fraksi PNS atau fraksi ASN di DPR itu. Kalau Menteri Keuangan tidak bisa dikatakan fraksi ASN. Karena Menteri Keuangan itu yang namanya menteri itu pejabat negara. Sama dengan DPR dia. Status pejabatnya. Sama-sama pejabat negara. Kalau PNS, ASN itu pejabat struktural. Kalau dia pejabat. Tidak bisa dikatakan Menteri Keuangan mewakili PNS. Tidak bisa. Karena Menteri Keuangan itu pejabat negara. Yang PNS dia sekjen ke bawah. Demikian juga bupati, wali kota, gubernur. Gubernur, bupati, wali kota tidak bisa dia dikatakan mewakili PNS. Karena dia pejabat negara. Jadi kalau akan dibahas seperti ini, harusnya ada fraksi PNS juga di DPRD provinsi. Demikian juga di DPRD kabupaten kota. Kalau tidak fair. Siapa yang akan berargumentasi nanti ketika di otak-atik dana pensiun, demikian juga gaji PNS. Kalau tidak ada itu, harusnya fair-fair saja. Kalau akan dibahas dana pensiun PNS, bahas pula dana pensiun DPR ketika rapat dengan pendapat dengan DPR. Jangan takut nanti akan dipersoalkannya pembahasan RAPBN. Kita tahu pejabat negara kalau dia berhenti, habis masa jabatannya, habis masa kerjanya, ada pejabat negara yang dapat rumah. Ada juga pejabat negara yang bisa dapat mobil. Kalau tidak keliru, ada. Mohon maaf kalau tidak ada. Ya. Tapi yang namanya PNS, kalau pensiun, sependek pengalaman kita, tidak ada teringat dia dapat rumah dari negara. Tidak ada juga dia dapat mobil dari negara. Kecuali dia beli atau mobil lelang. Tapi pejabat negara ada yang dapat. Ya mohon maaf. Bu Sri, kita harapkan jangan bikin para pensiunan yang telah mengabdi sekian puluh tahun itu, jangan sampai bikin dia itu sedih. Karena dia sudah tua. Saya kira para pensiunan sekarang ini sudah ada umur yang di atas umur Ibu Sri Mulyani. Sedih dia kalau begitu, kalau disebut-sebut pensiun dia membebani negara. Bayangkan dibilang membebani negara. Mungkin ada kata-kata lain selain dari kata-kata itu.
dalam rapat dengan pendapat dengan DPR itu agar PNS yang sudah pensiun itu tidak sedih dia. Sebuah berita tentang hal ini coba kita lihat bersama. Kompas.com memberitakan pensiunan PNS bebani negara 2.800 triliun rupiah. Sri Mulyani ingin skemanya diubah. Jakarta Kompas.com, Kementerian Keuangan mencatat pensiunan aparatur sipil negara ASN atau pegawai negeri sipil PNS memberikan beban sebesar 2.008 triliun terhadap keuangan negara. Oleh sebab itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati ingin skema pensiunan segera diubah. Reformasi di bidang pensiun menjadi sangat penting, ujar Sri Mulyani saat rapat kerja dengan Komisi 10 DPR RI Rabu 24 bulan 8 2022. Saat ini skema penghitungan pensiunan PNS masih pay as you go, yakni hasil iuran 4,75% dari gaji PNS yang dikumpulkan di PT Taspen dan ditambah dana dari APBN. Begitu pula dengan TNI dan Polri yang menggunakan skema sama namun dikelola PT Asabri. Namun, menurut Sri Mulyani, pembayaran pensiunan seluruhnya mengandalkan APBN. Kondisi tersebut ingin membebani APBN dalam jangka panjang sebab dana pensiun akan dibayarkan secara terus-menerus bahkan ketika pegawai sudah meninggal, yakni untuk pasangan dan anak hingga usia tertentu. Yang terjadi sekarang, ASN, TNI, Polri memang mengumpulkan dana pensiun di Taspen dan Asabri. Namun untuk pensiunnya mereka enggak pernah membayarkan. Tetapi yang membayarkannya APBN penuh, ujarnya. Ini tidak kesimetrian dan memang akan menimbulkan suatu risiko dalam jangka yang sangat panjang. Apalagi nanti kalau kita lihat jumlah pensiunan yang akan sangat meningkat, lanjut dia. Oleh sebab itu, Sri Mulyani berharap DPR bisa mendukung reformasi skema pensiunan PNS melalui menghasilkan produk undang-undang sebagai landasan hukum. Sampai sekarang kita belum memiliki undang-undang pensiun. Makanya kami mengharapkan ini bisa menjadi salah satu prioritas untuk reformasi di bidang pensiunan di Indonesia, ucap Sri Mulyani. Jadi sekali lagi, seperti dikatakan tadi, walaupun tidak dana pensiunnya itu yang dibayarkan, cuma dana pensiun, iuran pensiun pegawai negeri sipil itu, termasuk TNI Polri kan sudah masuk, sudah disetorkan, sudah dikelola oleh negara, baik melalui Taspen maupun melalui Asabri. Oh, dana ini yang diberikan, dana ini yang diberikan, kan itu urusan pemerintah. Tapi jangan sampai ada kesan bahwa pensiunan ASN dan TNI Polri ini menerima gaji, menerima pensiun begitu saja tanpa ada uangnya keluar sebelumnya. Jangan sampai itu. Kalau melihat dikatakan membebani negara itu, kesannya kan tidak ada dana dia mengasih iuran dulu. Tiba-tiba sekarang begitu pensiun dikasih aja. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.